Shalom, selamat pagi semuanya. Yang puji nama Tuhan, kita kembali diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. John Roy Sebarwara yang akan melayani kita pada pagi hari boleh kepada firman Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan waktu bagi kesempatan bagi kita untuk bersaat teduh sejenak. Mazmur 95 ayat 6. Masuk. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita akan menyembah Tuhan karena begitu besar kasih setianya dalam hidup kita. Darahnya yang telah melayakkan kita sehingga kita layak untuk meninggikan Dia pada pagi hari ini. Mari kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tidak kata. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Engkau yang layak disembah ya Tuhan Yesus. Engkau yang suci, suci Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal, mulia tata. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal, mulia dan terpilih. Allah Tritunggal, mulia tak terpilih. Oh haleluya ya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami ya Bapa. Ketika kami pagi hari ini Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat hadir ya Tuhan di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Menyembah Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang sudah menyelayakan kami Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu yang sempurna ya Tuhan, melalui darah-Mu yang tercurah bagi kami ya Bapa, yang akan memulihkan kami, menyembuhkan kami ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Yesus. Layakan kami ya Tuhan, yang sudah hadir pagi hari ini ya Tuhan, agar kami layak membawa pujian sembah syukur kami padamu ya Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, melalui kehidupan kami pagi hari ini. Terlebih kami ya Tuhan akan membawa pujian penyembahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan melayakkan kami ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Pendeta John Roni Siwalwara ya Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Bapak, bila Kau sendiri berkata-kata ya Tuhan, kuduskan hamba-Mu ya Bapak, sucikan hamba-Mu. Dan ketika firman-Mu disampaikan, bila jemaat Tuhan juga ya Bapak, dimampukan dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah Engkau akan menyerahkan ibadah kami ini. Dari awal hingga akhirnya, nama Tuhan selalu bermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak bisa percaya, sama-sama kita katakan, amin.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada amin? Kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih bagi berdiri. Kita mau mengangkat pujian sukacita kita mau terima sukacita surga. Terimalah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa-jiwa yang lemah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan pujian ini dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan denganmu Tuhan kami akan berjalan, tak pernah ku ragu Tuhan, Kau selalu pegang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu Tuhan, Kau pegang selalu hidupku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku
sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Kita tidak pernah ragu ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Kita akan kembali bawa pujian kita, pujian tema pada bulan ini. El Shaddai, tak usah kamu takut, sebab Allah menjagamu. Tak usah bimbang, sebab Yesus yang selalu memelihara. Kaulah Allah El Shaddai, Tuhan. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Tuhanlah Allah kita yang El Shaddai. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 46. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. John Roni Sewrawara, yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kembali berdiri. Kita mau angkat pujian untuk membawa firman Tuhan, "Karena salib-Mu Tuhan." Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita kembali katakan pujian ini, karena hanya Dia di hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan.
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, melakukan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, Engkau baik. Kami mengucap syukur untuk salib Tuhan yang Tuhan rela pakai lambang penghinaan tersebut untuk menebus dosa kami. Kami datang pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati. Kami datang pada pagi hari ini dengan penuh penyerahan, pengakuan kami akan ketidakberdayaan kami, akan keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba yang tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Layakkan hamba untuk berdiri di sini depan hamba-Mu, jemaat-Mu yang kudus. Bergantung penuh kepada Roh-Mu yang kudus. Membuka firman-Mu yang kudus. Untuk menolong kami. Berjuang di dalam hidup kami. Mencapai kekudusan yang dari Tuhan. Urapi kami dan berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, silakan duduk. Senang sekali berbulan-bulan tidak ketemu. Terima kasih Pendeta Il, Bu Yuni, terima kasih church leaders, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah dilakukan, didoakan. Semua baik di Lembaga Literatur Baptis di Bandung. Senang sekali ada kesempatan untuk datang mengunjungi tempat pelayanan. Saya lama di Bintaro, lama di Tanjung Priok, lama di Safari. Sehingga saya nggak tahu lagi gereja saya sebenarnya yang mana. Nggak jadi orang baptis yang benar. Orang baptis yang benar punya gereja lokal satu. Tapi kami sangat mengucap syukur. Mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih
untuk dukungan doa dari teman-teman untuk Lembaga Literatur Baptis. Sangat mengucap syukur. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang Tuhan sudah buat karena doa-doa Anda, sehingga Tuhan memberkati. Kalau saya tidak mau pakai kesempatan untuk promosi, tetapi ada aplikasi baru dari LLB namanya Kabaria, bisa lihat di Play Store dan dapat menolong. Ada banyak orang yang mendoakan. Pagi hari ini kita berbicara mengenai Allah yang menyembuhkan. Son, saya pakai clicker atau kamu jadi clicker saya pada pagi hari ini? Kamu jadi clicker saya pada pagi hari ini. Saya ingin, Novi yang jadi clicker saya pada pagi hari ini. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang yang bernama Kyla Montgomery. Kyla Montgomery adalah seorang gadis muda yang antusias sekali, yang senang sekali berlari, senang sekali main sepak bola, dan dia merasa bahwa maraton adalah hidupnya. Ya, mulai meniti karirnya bahkan sejak remaja, dan pada saat dia sedang bermain sepak bola, Kyla Montgomery kemudian merasa ada sesuatu yang aneh di dalam hidupnya, dan mulai cek periksa ke dokter, dan ternyata apa yang terjadi adalah dia menderita multiple sclerosis, MS. Ada hal yang sangat-sangat menyedihkan yang terjadi ketika dia merasakan kadang-kadang kaku, matanya buram, nggak seimbang lagi, kapalan, dan ada banyak sekali hal yang dia alami ketika dia mulai menderita ini. Dan Kyla tidak mau patah semangat. Dia tidak mau berhenti karena MS, istilahnya. Seorang sahabat di Amerika, istri dari seorang pendeta di sana, melayani luar biasa dan kena MS. Dan saya melihat sendiri bagaimana dia seperti orang lumpuh dan tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi gadis muda ini punya tekad yang luar biasa, dan dia tidak mau MS menghentikan dia. Dia tetap berlari. Dia tetap maraton. Dia tetap maraton, dan dia bisa menyelesaikan pendidikannya sampai di Lipscomb University. Seringkali ketika dia lari maraton, dia harus berjuang supaya dia tidak jatuh. Ketika dia jatuh, maka dia tidak bisa bangun kembali. Itu sebabnya ketika sampai di garis finish, pelatihnya harus memastikan merangkul dia, dan dia lari, selesai lari garis finish, dan dia sampai dan pelatihnya akan merangkul dia, dan dia perlu waktu 10 menit untuk kemudian dia dapat recovered dari segala sesuatunya. Ada kalimat yang menarik yang kemudian ketika dia ditanya mengapa walaupun kamu menderita keadaan seperti ini kamu masih mau tetap berlari. Dia berkata, saya tetap berlari untuk membuktikan kepada setiap penderita MS dan penderita penyakit lainnya bahwa mereka tidak harus diasingkan karena penderitaan mereka. Dia berkata, kalau saya menderita sakit ini saya tetap dapat berlari. Saya ingin membuktikan kepada mereka yang sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya those who are sideline, mereka yang ada di garis bangku cadangan dalam bahasa olahraga, tidak harus diasingkan karena penderitaannya. Tema yang diberikan buat kita pada pagi hari ini adalah Allah yang menyembuhkan. Diambil sebenarnya teks kita, diambil dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut mendapatkan air yang pahit di Mara dan di Meriba. Dan kemudian Tuhan memberikan perintahnya, dan Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Anda mungkin pernah mendengar istilah Jehovah Jireh, El Shaddai, Jehovah Nisi, dan kita bertemu dengan apa yang namanya Jehovah Rafa, artinya Allah yang menyembuhkan. Di dalam bahasa aslinya, kata Rafa merupakan kata yang menjelaskan mengenai sesuatu yang dipertemukan, sesuatu yang dibentuk bersama-sama, sesuatu yang tadinya berantakan tetapi kemudian dibangun kembali. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Dalam konteks bahasa bangsa Israel,
kata ini juga dapat dipakai untuk Allah yang mengampuni, Allah yang memulihkan. Dan saya yakin pada pagi hari ini ada banyak di antara kita yang sedang memiliki sakit penyakit. Dan Anda jangan tanya saya dapat memberikan sekian banyak daftar obat, sekian banyak daftar penyakit, dan sekian banyak operasi-operasi kecil yang saya harus lakukan dalam 3-4 bulan. Dan saya yakin ada banyak dari Anda juga yang mengalami seperti itu. Ada Anda yang sedang mendoakan suami Anda yang sedang mendoakan istri Anda yang sedang berkata, Tuhan, mengapa saya terus menderita sakit ini minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan Tuhan tidak menyembuhkan. Ilustrasi yang saya pakai adalah ilustrasi seperti tadi Kayla akhirnya mengakhiri hidupnya dengan meninggal. Tetapi ada lagi ilustrasi yang saya akan pakai nanti adalah orang-orang yang Tuhan izinkan sakit, tetapi kemudian Tuhan tidak sembuhkan. Dan berkata, Ron, bagaimana sih kok nggak ada kesaksian ilustrasi yang baik yang menolong, menguatkan? Karena saya mengatakan dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi adalah apa yang akan menolong kita untuk memahami bahwa jika Allah menghendaki, Allah akan menyembuhkannya. Pada pagi hari ini di dalam teks yang kita perhatikan tadi, Allah yang menyembuhkan adalah Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita. Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, adalah Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita. Tetapi Allah yang menyembuhkan juga adalah Allah yang menantikan kedatangan kita. Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita. Allah itu juga yang mau supaya kita datang kepada Dia. Dan Allah yang menantikan kedatangan kita adalah Allah yang akan memulihkan sukacita kita. Mari kita lihat di dalam nats yang baru saja kita baca tadi, Lukas pasal 8. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat di dalam ayat 40 ada sesuatu yang menarik sekali yang kita lihat ketika orang-orang dikatakan orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Kenapa mereka menanti-nantikan Dia? Karena mereka sudah mendengar tentang Dia. Kenapa mereka mau mendengar lagi tentang Dia? Karena mereka suka akan pengajaran Dia. Kenapa mereka suka akan pengajaran Dia? Karena bukan saja Dia mengajar, tetapi Dia memenuhi kebutuhan mereka. Dia memberikan makan kepada 5.000 orang. Dia memberikan makan kepada 4.000 orang. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia membangkitkan orang yang lumpuh. Dia mencelikan mata orang yang buta. Dan semua orang datang karena mereka ingin melihat mujizat Yesus. Mereka ingin mengalami mujizat Yesus. Dan suatu saat ketika Yesus sedang bersama-sama dengan orang banyak tersebut, dikatakan ada seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Sekelas dengan pendeta Irwanto pada konteks ini, orang yang memimpin rumah ibadat. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya datang ke rumahnya. Yesus bukannya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan anak dari Yairus yang berumur 12 tahun tersebut. Yesus tahu kelemahan tubuhnya, tapi ketika diminta datang dan dia datang untuk bertemu dengan dia. Menarik kalau kita melihat di dalam slide berikutnya, Yesus Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita. Di dalam ayat yang ke-45 dia berkata, di dalam selanjutnya 42 dikatakan, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak, dan 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu kemudian ketika perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan tersebut tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun mendekati Yesus, dan dia menjamah tubuh Yesus, menjamah jubah Yesus, karena dia berpikir kalau saja aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 45. Dia berkata, siapa yang menjamah aku? Apakah Yesus tidak tahu wanita yang kita tidak tahu umurnya berapa itu? Tapi kita tahu dia 12 tahun mengalami pendarahan. Nah, Anda para wanita, Anda tahu. Kadang-kadang 4 hari, 5 hari menyusahkan. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Tapi ini 12 tahun. Dan di dalam konteks Yahudi Anda harus tahu bahwa wanita seperti ini, ketika mereka sedang mengalami siklus mereka bulanan, mereka tidak boleh berada di mana-mana. Mereka tidak boleh pergi ke rumah ibadah karena dianggap tidak suci, dianggap cemar. Dan Anda bayangkan bahwa selama 12 tahun Alkitab mengatakan bahwa wanita ini menghabiskan segala sesuatunya. Di dalam konteks, di dalam tata bahasa aslinya dikatakan dia setiap hari menghabiskan apa yang dia miliki untuk kesembuhan tubuhnya. Segala sesuatunya sudah dihabiskan. Dari segi finansial dia hancur.
Dari segi kesehatan pun dia hancur, tapi dari sisi sosial, bayangkan bahwa dia tidak boleh berada di tempat, sebenarnya dia tidak boleh berada di tempat orang banyak seperti ini, tetapi karena kepasrahannya, dia datang kepada Yesus. Yesus bukannya tidak tahu siapa wanita tersebut ketika dia berkata, siapa yang menjamah aku? Dia berkata di dalam ayat yang ke-46, ada seorang yang menjamah aku. Dia tahu kelemahan tubuh dari wanita tersebut. Dia berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita ini adalah Sang Pencipta yang mengenal pribadi dia. Sang Pencipta yang mengenal pribadi kita. Dia tahu anak dari Yairus yang berumur 12 tahun tersebut. Dan dia tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang sudah menghabiskan banyak sekali uang. Wanita ini adalah wanita yang sudah menghabiskan banyak sekali waktu pergi ke dokter. Wanita ini adalah wanita yang sudah menghabiskan banyak energinya untuk melakukan apapun yang dapat dia lakukan untuk menyembuhkan tubuhnya. Dia adalah Allah yang mengenal pribadi dia. Pada pagi hari ini, saya yakin di dalam ruangan ini ada yang berkata, Tuhan, saya udah 3 tahun sakit ini. Tuhan, saya sudah sakit ini lama. Tuhan, istri saya sakit. Tuhan, orang tua saya sakit. Tuhan gak tahu. Mungkin wanita ini berkata, Tuhan, 1 tahun sih oke. 2 tahun sih oke, tapi Tuhan 12 tahun. Dia mengenal pribadi kita. Saya teringat akan lagu ini. Nyanyikan bersama dengan saya. Chordnya saja. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau. Dia tahu pribadi Anda. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Jadikan sekali lagi, hanya Engkau. Hanya Engkau. Dan katakan, Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Katakan, Tuhan, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Saya tidak dapat membayangkan wanita ini pulang ke rumah, sembuh. Wanita ini masuk ke dalam kamarnya. Dia buang semua yang biasa dia pakai untuk merawat tubuhnya. Dia katakan kepada keluarganya, aku sembuh. Dia berkata kepada tetangganya, aku sembuh. Dia berkata kepada semua orang yang tahu 12 tahun penderitaannya. Dia berkata, aku sembuh karena Yesus Kristus yang menyembuhkan aku. Tapi menarik ketika kita melihat bahwa wanita ini bukan sekedar dikenal pribadinya oleh Tuhan,
Tetapi Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita adalah Allah yang meminta pengakuan kita. Wanita ini pikir dia bisa diam-diam, wanita ini pikir dia bisa diam-diam tanpa diketahui oleh Yesus, mencuri kesembuhan dari Yesus. Tapi Yesus bertanya kepada dia, siapa yang menjamah aku? Ada seorang yang menjamah aku sebab aku tahu, aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Anda tahu bahwa Yesus mau ada pengakuan dari kita bahwa Yesus yang menyembuhkan. Anda tidak dapat disembuhkan oleh Yesus dan berkata, saya sembuh, titik. Yesus tahu wanita ini, tapi Yesus mau ada pengakuan dari dia. Karena di dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus, harus ada pengakuan. Paulus dalam kitab Roma pasal 10, ayat 9 dia berkata, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, ada pengakuan yang harus kita berikan. Karena apa? Karena Allah yang mau menolong kita, menyembuhkan kita adalah Allah yang berkarya dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika Yeremia berhadapan dengan orang-orang yang memiliki begitu banyak pergumulan, dia berkata seperti ini, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Ada lagu yang menarik, next slide. Diambil dari teks ini, dan saya ingin mengajarkan Anda. Sembuhkanku dan aku akan disembuhkan. Selamatkanku dan aku akan diselamatkan, sebab engkau adalah kepujianku. Heal me, O Lord, and I will be healed. Sembuhkan aku Tuhan, dan aku akan disembuhkan. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. You are the one I praise. You are the one I praise. Sekali lagi bersama dengan saya. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, everyone I praise. You are the one I praise. Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita. Tapi Yesus adalah Allah yang menantikan kedatangan kita. Yesus ada di mana-mana, Yesus mengajar di mana-mana, tetapi bayangkan seorang kepala rumah ibadat, orang yang memiliki pangkat yang tinggi, posisi pelayanan yang penting, dia datang, dikatakan ada seorang bernama Yairus, kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Perhatikan, orang yang memiliki jabatan yang penting ini datang kepada Yesus, dan di dalam bahasa aslinya dikatakan ketika dia tersungkur, dia bukan saja berlutut di depan Yesus, tapi dia memposisikan tubuhnya sampai mukanya menyentuh kepada tanah.
Dia begitu merendahkan hatinya, dia begitu datang dengan hati yang hancur. Dia datang kepada Yesus karena Yesus menantikan kedatangan dia. Dia datang dengan hati yang hancur karena anaknya yang berumur 12 tahun sakit. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tahu kalau anak Anda sakit apa yang Anda lakukan? Anda lakukan apapun yang dapat Anda lakukan supaya anak Anda sembuh. Supaya anak Anda disembuhkan. Dia rela meninggalkan rumahnya karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia memohon kepada Yesus dan hatinya hancur. Yesus adalah Tuhan yang menantikan kedatangan kita. Dan Yesus adalah Tuhan yang mau kita datang dengan hati yang hancur. Karena bukan saja karena kita berkata, Tuhan saya nggak punya uang lagi untuk berobat, Tuhan saya nggak tahu pergi ke dokter mana lagi, Tuhan saya nggak tahu harus lakukan apa lagi, tetapi karena memang Anda putus asa. Anda tidak dapat lakukan apa-apa lagi selain datang kepada Yesus. Saya pernah mengatakan, ada orang yang mengatakan Tuhan tidak akan turun tangan sampai kita angkat tangan. Lord, I give up. Lord, I surrender. Tuhan, saya menyerah. Tuhan, saya nggak mampu lagi. Menarik dari dua orang ini. Dia Allah yang menantikan kedatangan kita. Kita harus datang dengan hati yang hancur, tetapi kita harus datang dengan iman yang teguh. Lihat apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Di dalam kitab Markus dan di dalam kitab Matius 9, wanita ini berkata di dalam hatinya, asal kujamah jubahnya saja. Di dalam Markus pasal 1 ada orang kusta yang begitu penuh dengan iman, dia datang dan dia berkata, Tuhan kalau engkau mau. Dia tidak berkata, Tuhan kalau engkau sanggup. Dia tidak berkata, Tuhan kalau engkau dapat. Tuhan kalau engkau punya kuasa. Dia berkata, Tuhan kalau engkau mau. Ada iman dari orang yang kusta tersebut. Anda masih ingat di dalam perjalanan menuju Yeriko, ada Bartimeus dan seorang buta yang lain yang berkata, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus datang mendekati mereka, Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Orang buta yang biasanya meminta-minta ini, dia tidak berkata minta emas, minta perak, minta pakaian, minta apapun. Dia berkata, jelikan aku supaya aku dapat melihat lagi. Ada iman dari orang kusta tersebut. Ada iman dari Bartimeus. Ada iman dari Yairus. Ada iman dari wanita yang tidak disebutkan namanya ini. Apakah ada iman dari anggota gereja Safari Park Baptist Fellowship? Apakah ada iman dari Anda? Apakah ada iman? Anda tahu, wanita ini berkata dalam hatinya, kalau orang lain ditolong, saya juga. Yairus berkata, kalau orang lain disembuhkan, saya juga. Bartimeus berkata, kalau orang lain dibangkitkan, masa saya dijelikan matanya saja tidak. Dengan kata lain mereka berkata, Tuhan kuasamu tidak pernah tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saya ingin mengajak Anda untuk menyanyikan lagu ini. Untuk sungguh-sungguh mau meyakini kuasa Tuhan. Yang mau Anda datang dengan hati yang hancur. Yang mau Anda datang dengan iman. Tak tersembunyi kuasa Allah kalau lain ditolong. Saya juga. Saya juga.
Dengan hati yang hancur, dengan iman yang teguh, katakan, tak tersembunyi. Orang lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga tangannya selalu kalau lain disembuhkan, aku juga. Kalau lain dipulihkan, aku juga. Kalau lain diselamatkan, aku juga. Kalau lain diampuni, aku juga. Apakah Anda datang ke dalam ruangan kebaktian ini dengan hati yang hancur atau dengan hati yang berkata, yang penting minggu jam 8 aku ada di rumah Tuhan karena aku orang Kristen? Apakah Anda datang kepada Tuhan dengan pergumulan iman, yakin bahwa penyakit Anda akan disembuhkan, bahwa pergumulan Anda akan diatasi? Seberapa hancur hati Anda? Bagi banyak kita yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen, kami sedang menginjili suku Sunda di daerah Bandung dan sekitarnya, dan bertemu dengan seorang penginjil yang luar biasa yang bernama Kang Encu. Baru 45 tahun bertobat. Dan saya malu ketika tahu bahwa setiap hari dia keluar untuk mengabarkan Injil. Hidupnya hanya dari kontrakan rumah-rumah. Saya tanya berapa kontrakan itu dan dia sebutkan, dan saya berkata, wah, minim sekali. Dan saya bertemu dengan teman saya menginjili, saya bertemu tim dengan Pak John Sumampau, dan saya dan Pak John lihat-lihatan dan berkata, kalah kita. Banyakan kita yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Anda seperti saya dari Ambon, dari Medan, dari Manado, segala sesuatu biasa aja. Biasa aja datang ke dalam rumah Tuhan hari Minggu. Biasa aja datang berdoa kepada Tuhan. Tidak ada hati yang hancur yang dilihat oleh Tuhan dari kita. Tidak terlihat iman yang teguh yang Tuhan nantikan, seperti ketika dia melihat iman Yairus. Seperti ketika dia melihat iman dari wanita ini. Anda tahu bahwa Allah yang menyembuhkan adalah Allah yang mengetahui kelemahan tubuh kita. Allah yang menantikan kedatangan kita, tetapi adalah Allah yang ingin memulihkan sukacita kita. Anda lihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang ini, Anda perhatikan di dalam Lukas pasal 8 ini. Yesus sampai di rumah Yairus. Orang-orang sedang menangis karena dia sudah mati. Ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu karena dia hampir mati. Bahkan sudah mati. Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Anda tahu ketika kita tidak memiliki sukacita, duka cita tersebut menghancurkan iman kita. Anda tahu ketika kita mengalami sakit penyakit, duka cita kita yang kita alami tersebut akan melemahkan iman kita. Sehingga ketika Yairus pergi mencari Yesus, yang lain di rumah tidak memiliki pengharapan. Ketika Yairus pergi mencari penyembuhan dari Yesus, yang lain di rumah tidak memiliki iman.
Ketika Yairus sedang membawa Yesus masuk ke rumahnya, yang lain pasrah dan tidak ada lagi iman di dalam rumah tersebut karena ada duka cita yang menutupi mata mereka. Ada duka cita yang menutupi bukan saja mata mereka, tetapi menutupi hati mereka, sehingga mereka menertawakan Dia yang pernah membangkitkan orang mati, Dia yang pernah mencelikan mata orang yang buta, Dia yang pernah melakukan apapun ditertawakan oleh orang-orang tersebut. Ketika Yesus berkata, "Ia tidak mati." Anda tahu bahwa Yesus datang ke dalam rumah Anda untuk menghilangkan duka cita dari dalam rumah Anda. Ketika mata rohani Anda tertutup, ketika Anda tidak lagi dapat melihat Yesus sebagaimana Anda harus melihat Yesus. Karena apa? Karena bukan saja duka cita ini melemahkan iman kita, tetapi karena Yesus ingin ada sukacita yang nyata yang keluar dari rumah Anda. Lihat apa yang dikatakan di dalam 55 ketika anak itu bangun, dikatakan, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri, ayat 55. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Takjublah orang tua anak itu. Dan saya yakin ketakjuban kedua orang tua tersebut juga membuat orang lain takjub, juga membuat tetangga-tetangganya takjub karena anak itu sudah meninggal. Dan Yesus datang untuk membawa sukacita di dalam keluarga yang sudah kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan segala-galanya. Kenapa? Dia adalah Allah yang mau memulihkan kita. Dia adalah Allah yang mau melihat kita bersukacita kembali. Mungkin Anda adalah orang yang sedang patah semangat. Ada cerita mengenai seorang anak muda, sangat muda sekali, kecil sekali, yang bernama Ben Underwood. Dilahirkan dari seorang wanita yang memiliki 5 anak dan ditinggal oleh suaminya. Dan Aquanetta, nama dari ibu dari Ben, mendapati bahwa anaknya ini yang masih berumur 5-6 tahun ini nggak bisa lihat lagi dengan mata sebelah kirinya. Dan ketika dia pergi ke dokter menemukan bahwa dia menderita kanker yang bukan saja membuat mata kirinya buta, tetapi juga mata kanannya juga, retinanya juga. Satu-satunya harapan adalah kemoterapi dan radiasi. Ben melakukan semuanya tersebut, tapi semuanya gagal. Dokter berkata kepada ibunya, satu-satunya yang dapat menyelamatkan nyawa anak itu adalah mengangkat mata dari keduanya. Dia buta, gak bisa lagi melihat, masih sangat kecil. Tetapi yang menarik, Ben mendapat karunia dari Tuhan untuk dapat seperti lumba-lumba. Anda yang menjaga lumba-lumba di sini, Anda tahu bahwa lumba-lumba mengetahui posisinya, mengetahui jalannya dengan mengeluarkan suara. Dan Ben melatih dirinya, dan kalau dia dapat tahu apapun yang terjadi di sekitarnya dengan mengeluarkan decakan seperti itu, hal tersebut. Sehingga dia bisa main sepatu roda, dia bisa ikut karate, dia bisa main video games, dia bisa melakukan apapun sehingga dikatakan bahwa Ben dapat melihat dengan matanya. Dia melakukan segala sesuatu dan karena apa yang terjadi di dalam kehidupan Ben, Aquanetta, ibu dari Ben, adalah seorang yang tadinya kecanduan narkotik, kecanduan segala sesuatu. Dan ketika dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ben, Aquanetta bertobat kepada Yesus. Hidupnya dipulihkan lagi. Pada waktu Ben berumur 15 tahun, semua kebahagiaan yang mereka alami sirna ketika kankernya kembali lagi. Lebih parah. Dan dokter berkata, umurnya tidak panjang lagi. Dia meninggal pada waktu seharusnya dia berulang tahun ke-17. Dua 2.000 orang datang ke pemakamannya.
termasuk Stevie Wonder. Anda tahu Stevie Wonder? Tapi mamanya berkata kepada orang ketika diwawancarai, dia berkata, Yesuslah yang membuat band dapat seperti ini. Dan dia berkata, band selama hidupnya berkata, walaupun aku buta, ketika aku dapat melihat nanti, Yesuslah yang pertama kali aku dapat lihat. Anak yang masih remaja dapat memiliki iman yang luar biasa seperti ini. Allah yang menyembuhkan adalah Allah yang mengetahui persis berapa tensi Anda tadi pagi. Allah yang tidak harus melihat hasil lab Anda dan dia tahu gula darah Anda berapa. Allah yang tahu apa yang ada di dalam isi kepala Anda. Tahukah Anda, lebih dari dia tahu jasmani Anda, dia lebih ingin dealing, berurusan dengan rohani Anda. Lebih daripada dia ingin menyembuhkan fisik Anda, dia ingin menyembuhkan rohani Anda pada pagi hari ini. Saya yakin ada yang sedang sakit dan perlu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saya yakin pada pagi hari ini ada yang sedang sakit tetapi lebih daripada penyakit jasmani Anda, Tuhan lebih peduli kepada keselamatan Anda. Dan pagi hari ini kalau Anda belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda berkata, Ron, pagi ini, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ron, pagi ini, saya meminta Tuhan sembuhkan saya. Kenapa dia akan sembuhkan kita? Karena dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan Anda. Yesus satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita. Kita akan menyanyikan lagu ini, satu-satunya. Dan Anda tidak akan maju ke depan, tetapi Anda berhadapan dengan Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Bapa, Engkau baik. Engkau luar biasa baik. Kami berdoa Tuhan Yesus, ketika kami masuk ke dalam saat penyerahan, dan kami mengaku bahwa tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan satu-satunya. Tolong kami Tuhan Yesus. Pergumulan apapun yang mereka rasakan, yang mereka alami, yang mereka sedang pendam dalam hati mereka, hamba berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus, mereka akan ungkapkan, angkat, bawa, buka kepada Tuhan. Dan mereka akan dapat berkata, Engkau Tuhan yang setia. Nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya. Kita berdiri bersama-sama, penyerahan Anda kata, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan, sumber kedamaian, sumber pendamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita masuk dalam saat berdoa. Masih akan memainkan musik ini dan saya mau Anda datang kepada Tuhan dan saya tahu Anda perlu disembuhkan. Saya tahu ada dari Anda yang saat sakit sekali dan sedang berkata, Tuhan capek minum obat, Tuhan capek nggak boleh ini, Tuhan capek nggak boleh ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata pada pagi hari ini, bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau sudah datang dengan hati yang hancur kepada? Apakah engkau sudah datang dengan iman yang teguh kepadaku? Apakah engkau sudah datang kepadaku? Pagi hari ini kalau Anda belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Kau setia. Pagi hari ini ketika semua kepala ditundukkan, ketika kita masuk ke dalam saat penyerahan kepada Tuhan, dan ada pergumulan yang terlalu berat dan terlalu berat, terlalu lama dan terlalu lama. Di tempat Anda berdiri, semua mata ditutup, hanya saya akan melihat dan saya akan mendoakan Anda. Apapun itu, angkat tangan Anda. Dan saya akan mendoakan Anda dan katakan, Tuhan Kau satu-satunya. Dan pagi hari ini Anda berkata, Tuhan, saya ngaku, saya nggak sanggup lagi. Tuhan, saya ngaku, saya nggak mampu lagi. Tuhan, saya tahu saya nggak sanggup lagi, Tuhan Yesus. Katakan. Ketika kita akan menyanyikan lagu ini lagi, saya mau Anda berserah kepada Tuhan. Bukan saya yang mau, Tuhan yang mau Anda berserah kepada Dia. Katakan, silakan. Ada? Tuhan, I give up. Tuhan, saya berserah. Tuhan, saya menyerah. Bapa, Engkau tahu pergumulan mereka, Tuhan Yesus. Engkau tahu isi hati mereka, Bapa. Tuhan Yesus, supaya mereka dapat berkata, hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan. Katakan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan penuh iman katakan lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan itu doa kami, Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang mengetahui siapa kami, Engkau Allah yang peduli dengan kondisi kami,
Engkau Allah yang sudah menyiapkan kesembuhan untuk kami. Engkau yang akan menolong setiap orang yang ada di dalam ruangan ini ketika mereka mau berserah kepada Tuhan tentang penyakit mereka, tentang penyakit orang yang mereka kasihi. Mungkin itu orang tua mereka, dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk berdoa kalau ada orang tua yang sedang sakit di kampung sana, di rumah, dimanapun. Mari kita mendoakan, dan Tuhan Hamba tahu pasti ada yang sedang bergumul karena istri mereka, karena suami mereka sakit. Dan Hamba berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Sama seperti Yairus Tuhan. Mungkin ada orang tua di dalam ruangan ini yang anaknya sedang bergumul dengan penyakit apapun. Dan Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan tolong urapi ya Bapak. Akhirnya Bapak, Hamba mengucap syukur Tuhan untuk gereja ini. Tuhan sudah tempatkan untuk menjadi berkat bukan saja untuk para karyawan di Safari Park, tapi juga untuk para pengunjung, untuk para masyarakat yang ada di Ciberem ini Tuhan. Dan Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong Tuhan berkati apapun pergumulan mereka ketika mereka bergumul dengan krisis ekonomi, ketika mereka bergumul dengan segala sesuatu. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus urapi mereka. Ketika mereka kembali ke pekerjaan mereka sebentar nanti, biarlah setiap orang yang melihat mereka, biarlah rekan kerja mereka akan dapat berkata ini adalah orang-orang yang berbeda karena mereka punya Yesus di dalam kehidupan mereka. Biarlah para pengunjung akan dapat tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, memiliki iman yang teguh sehingga mereka akan dapat berkata dan bertanya, siapa yang engkau sembah? Iman apa yang engkau miliki sehingga kehidupanmu berbeda walaupun kita sedang mengalami pandemi seperti ini? Akhirnya Bapak Hamba menyerahkan Pendeta Ir, Bu Yuni, keluarga di dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau urapi, Engkau tolong pelayanan mereka dan pakai mereka lebih luar biasa lagi. Para church leaders Tuhan Yesus yang tolong berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus yang tolong terus ya Bapak. Owners dari safari ini baik yang di Bali, di Prigen, di Batang, di Cisarua, kami berdoa untuk Pak Yansen, Pak Franz, dan pemulihan dari Pak Tony. Kami berdoa untuk Bu Yani dalam perjalanan ke Jawa Tengah. Tuhan sertai, Tuhan berkati ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan sudah menempatkan gereja ini di sini. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari akan dapat terus memuji, memuliakan nama Tuhan yang besar. Karena memang Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kuasa. Yang hanya Engkau saja pada akhir zaman nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sudah menyelamatkan kami, menuntun kami, memberkati kami, dan akan membawa kami pulang ke rumah-Mu yang permai untuk hidup selama-lamanya di surga. Dan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.